I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-15. Seperti ini bunyinya. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung adalah suatu kitab puisi atau puitis yang terdiri atas sejumlah sajak cinta kasih dalam percakapan antara laki-laki dan perempuan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat ini adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja atau orang percaya adalah gambaran daripada mempelai perempuan. Sedangkan Kristus adalah gambaran mempelai laki-laki. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Allah dan umatnya atau anak-anak Tuhan itu digambarkan sebagai sebuah pernikahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan yang dimana akan menikah dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi mempelai laki-laki, menjadi mempelai perempuannya Kristus itu tidak mudah, saudaraku. Ada syarat-syarat yang begitu ketat yang harus kita penuhi untuk menjadi mempelainya wanita Kristus. Karena itu sebagai gereja Tuhan, apa sih syarat untuk menjadi mempelai Kristus? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah saling mengenal, saudaraku yang kekasih. Sebagai orang percaya, kita harus saling mengenal. Tidak bisa mempelai itu atau calon pengantin itu dia ujuk-ujuk langsung masuk dalam pernikahan, tidak. Tetapi dia di situ harus saling mengenal satu dengan yang lain. Seperti itu juga kita sebagai gereja Tuhan. Syarat untuk menjadi mempelai Kristus, kita harus mengenal Kristus. Dan sebaliknya, Kristus pun mengenal kita. Tidak bisa kita sebagai mempelai wanita mengenal mempelai pria saja. Tetapi sebaliknya mempelai pria pun harus mengenal kita, saling mengenal. Itu namanya sinkron, saudara. Tidak bisa, artinya kalau hanya satu mempelai yang mengenal, maka itu artinya kita bertepuk sebelah tangan. Sebagai mempelai perempuan kita harus mengenal Kristus dan Kristus juga mengenal kita. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita saling mengenal antara mempelai atau mempelai laki-laki dan mempelai perempuan? Yang pertama adalah harus saling ada komunikasi satu di antara yang lain. Mempelai laki-laki berkomunikasi dengan mempelai wanita atau perempuan. Itu adalah gambaran kita supaya gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan menjalin sebuah komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan kita bersama dengan Tuhan.
Persekutuan kita bersama dengan Tuhan adalah lewat doa kita, lewat keintiman kita bersama dengan Tuhan. Maka disitulah akan terjadi sebuah pengenalan. Lewat hubungan itu kita mengenal sifat-sifat calon mempelai itu, apakah dia baik atau dia buruk. Maka disitulah nanti lewat pengenalan itu, lewat komunikasi itu, kita berkomunikasi antar mempelai itu, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bahwa kalau dia buruk, dia akan memberikan masukan, atau mempelai yang perempuan memberikan masukan bahwa kamu buruk sifatnya. Nah, itu adalah istilah kalau ada orang pacaran gitu ya. Pacaran itu kan itu saling mengenal keburukan dan kebaikan. Nah, selama masa pacaran itulah kita saling memperbaiki dan harus jujur dalam menilai pasangan kita, seperti itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi mempelainya Kristus, syaratnya adalah kita harus mengenal satu dengan yang lain dengan cara kita menjalin komunikasi. Yang kedua adalah saling percaya. Bagaimana mungkin kita bisa melangsungkan sebuah pernikahan kalau kita saling curiga satu dengan yang lain? Maka di dalamnya harus saling percaya. Mempelai laki-laki percaya kepada mempelai perempuan. Sebaliknya, mempelai perempuan percaya kepada mempelai laki-laki. Dan yang kedua, syarat yang kedua untuk menjadi mempelai Kristus adalah tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya harus sempurna. Orang menikah atau melangsungkan sebuah pernikahan tidak mungkin dia menikah dengan orang yang sudah ternoda. Misalnya kalau mempelai perempuan, dia sudah ternoda dan sudah tidak asli lagi, saudaraku. Itu akan sangat mengecewakan para mempelai laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki sudah tidak berjaka lagi, seperti itu. Nah, itu akan membuat pasangan atau calon mempelai perempuan itu akan sangat kecewa, saudaraku. Sebabnya, untuk menjadi syarat mempelai Kristus adalah dia harus tidak bercacat dan tidak sempurna. Artinya sempurna. Gereja Tuhan atau orang-orang percaya sebagai mempelai Kristus, suatu saat kita akan menikah dengan dia. Kita sedang dipertunangkan dengan Kristus. Nah, kita tidak boleh ada cacat cela di dalamnya. Karena kalau di dalamnya ada cacat cela, maka kita tidak layak disebut mempelai Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, sebagai mempelai Kristus, sebagai gereja Tuhan, milikilah kesempurnaan itu. Supaya apa? Supaya mempelai pria itu bisa menerima kita sebagai pasangannya. Nah, apa yang tidak boleh bercacat celah, saudaraku, dalam kehidupan kita? Seluruh hidup kita itu tidak boleh ada cacat celah. Perilaku kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, mata kita, seluruh hidup kita itu harus kudus, harus tidak boleh bercacat celah. Kenapa? Tidak boleh. Karena kalau bercacat, tadi saya bilang bahwa kita tidak layak untuk disebut mempelai Kristus. Jadi seluruh hidup kita itu, pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya itu harus satu irama dengan mempelai itu. Pikiran, perkataan, perbuatan itu harus seirama dengan Kristus, dan semuanya harus satu selera dengan Tuhan. Kalau kita satu irama, satu selera, maka kita pantas disebut mempelai Kristus. Nah, kesimpulannya saudaraku yang kekasih, jagalah seluruh hidup kita jangan sampai melukai hati Tuhan dan perasaannya. Bagaimana caranya saudaraku? Kita menjaga seluruh hidup kita
supaya jangan sampai perbuatan, tingkah laku, seluruh pikiran kita itu melukai hati Tuhan dan sesama kita. Amin. I believe in God our Father.